Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari teman-teman kelompok 4, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Romadona Makfiroh dengan NIM 2006048484018 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan diskusi mengenai materi siklus ATP. Acara pertama yakni acara pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya perkenalan dari kelompok 4 dulu ya. Sebelumnya ini ada Jagat Sin Mu'arif. Halo Jagat. Halo. Jagat udah masuk juga. Kemudian dilanjut Abdillah Zaman Komaru. Halo. Abdillah juga sudah join. Selanjutnya ada Diki Faktur Rahman. Halo Diki. Halo. Ada juga Muhammad Ainul Rizki. Ya, halo. Ada juga Agil Suryati Putra. Halo. Baik, dan yang terakhir ini ada Dimas Altino. Halo. Untuk kelompok 4 sepertinya sudah lengkap anggotanya. Selanjutnya, acara selanjutnya pemaparan materi dari kelompok 4. Untuk kelompok 4, saya persilahkan. Oke, terima kasih untuk moderator. Sebentar, saya izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, di sini kami akan memaparkan materi respirasi siklus ATP. Ini adalah nama anggota kelompok kami. Saya Diki Fatur Rahman, NIM 001, Jagat Sini Mu'arif, NIM 005, Dimas Altino, NIM 022, Muhammad Ainul Rizki, NIM 026, Agil Suryati, NIM 024, dan terakhir Abdillah Zaman Komaru, NIM 148. Kami di sini akan membahas proses siklus ATP. Dibagi ada 4 tahap, yaitu glikolisis, karboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan yang terakhir transfer elektron atau transport elektron. Kemudian pengertian respirasi ini akan dipaparkan oleh Dimas. Saya persilahkan. Oke, terima kasih Mas Diki. Masuk mengenai materi dari pengertian respirasi. Respirasi itu adalah proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Setiap makhluk hidup itu pasti melakukan proses ini. Namun saya akan share secara umum untuk proses pemecahan glukosa pada saat respirasi. Nah, glukosa merupakan sumber energi untuk setiap makhluk hidup. Untuk memecah glukosa menjadi senyawa yang lebih sederhana itu membutuhkan beberapa proses. Pada setiap proses itu menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas makhluk hidup. Pada prinsipnya, respirasi merupakan reaksi reduksi oksidasi atau redoks. Karena itu, dalam reaksi tersebut diperlukan akseptor elektron untuk menerima elektron dari reaksi oksidasi bahan organik. Akseptor elektron tersebut diantaranya yang pertama NAD atau nikotidamida adenin ninukleotida, yang kedua FAD
flavin, adenin, dinukleotida. Yang ketiga, ubiquinon. Yang keempat, sitokrom. Yang kelima, oksigen. Fungsi dari ATP adalah sumber energi langsung bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Energi yang terikat di dalam ATP berasal dari energi yang dibebaskan dalam pemecahan senyawa organik dalam sel, yaitu dalam proses respirasi. Lanjut Mas Diki, materi selanjutnya. Yang pertama merupakan proses glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, atau Untuk yang artinya jaket, mohon maaf, itu suaranya nginging ya. Sudah. Belum. Tes. Itu HP-nya coba pinggirkan dulu aja. Tes. Apa sudah? Baik. Sudah. Suaranya. Baik. Dilanjutkan. Baik. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa dan lisis, atau yang artinya pemecahan. Adalah serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Glikolisis adalah salah satu proses metabolisme yang paling universal yang kita kenal dan terjadi dengan berbagai variasi di banyak jenis sel dalam hampir seluruh bentuk organisme. Proses glikolisis sendiri menghasilkan lebih sedikit energi per molekul glukosa dibandingkan dengan oksidasi aerobik yang sempurna. Energi yang dihasilkan disimpan dalam senyawa organik berupa adenosine trifosfat atau yang lebih umum dikenal dengan istilah ATP dan NADH. Next. Dan ini proses glikolisis. Proses glikolisis yang pertama yaitu glukosa diubah terlebih dahulu menjadi glukosa 6-fosfat dengan bantuan enzim heksokinase. Pada tahap ini memerlukan ATP atau adenosin trifosfat yang dapat melepaskan energi untuk diubah menjadi ADP. Yang kedua, kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat yang akan dikatalis enzim fosfoheksosa isomerase. Yang ketiga, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Pada reaksi ini akan dikatalisis oleh enzim fosfofruktokinase dan membutuhkan energi dalam bentuk ATP. Tahap keempat, selanjutnya 1,6 bifosfat yang mempunyai 6 atom C dipecah menjadi gliserildehid 3-fosfat yang memiliki 3 atom C serta dihidroksil aseton fosfat atau 3 atom C, yang mana proses reaksi yang terjadi dikatalis oleh enzim aldolase. Proses yang kelima, pada satu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserildehid 3-fosfat dengan bantuan enzim trifosfat isomerase, yang mana enzim tersebut bekerja secara bolak-balik. Itu berarti bahwa bisa mengubah gliserildehid 3-fosfat diubah menjadi dihidroksil aseton fosfat. Yang keenam, gliserildehid 3-fosfat selanjutnya diubah menjadi 1,3 bifosfoglycerat dengan bantuan enzim gliseraldehid 3-fosfat
dehidrogenase. Dalam proses ini terbentuk NADH. Yang ketujuh, lalu 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat kinase. Energi yang dilepaskan dalam reaksi ini dalam bentuk ATP. Yang kedelapan, selanjutnya 3 fosfogliserat tersebut diubah menjadi 2 fosfogliserat dengan bantuan enzim fosfogliserat mutase. Yang kesembilan, 2 fosfogliserat tersebut selanjutnya diubah menjadi fosfoenol pirufat dengan bantuan enzim enolase. Yang ke-10, fosfoenol pirufat yang dihasilkan selanjutnya diubah menjadi pirufat yang akan dikatalisis enzim pirufat kinase. Dalam tahap yang ini juga dihasilkan ATP. Selanjutnya, manfaat glikolisis. Proses glikolisis berperan penting dalam merangsang pembentukan insulin atau mengatur kadar gula darah. Proses ini juga bisa membantu sel-sel tubuh menghasilkan glukosa sebagai energi. Selain itu, glikolisis juga dimanfaatkan oleh tubuh untuk proses penyembuhan luka dan metabolisme. Next. Yang kedua ada dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi dalam siklus Krebs di mana oksigen yang berasal dari 2 molekul air digunakan untuk mengoksidasi 2 atom karbon menjadi 2 molekul karbon dioksida. 2 atom karbon hasil dari reaksi dekarboksilasi yang terjadi selama siklus Krebs sebagai sitrat senyawa 6 karbon diubah menjadi oksaloasetat senyawa 4 karbon. Reaksi dekarboksilasi oksidatif adalah reaksi oksidasi di mana gugus karboksil dihilangkan sebagai karbon dioksida. Selama siklus asam sitrat, pirufat dirubah menjadi asetil-CoA melalui dekarboksilasi yang dengan adanya enzim pirufat dehidrogenase. Next. Setelah glikolisis terjadi dalam sel sitoplasma, ia menghasilkan pirufat yang berlanjut ke dan dalam matris mitokondria. Siklus Krebs adalah langkah selanjutnya dalam respirasi seluler. Tetapi sebelum siklus Krebs terjadi, kita memerlukan langkah lain yang disebut dekarboksilasi oksidatif yang harus mengubah pirufat menjadi asetil-CoA. Langkah-langkah dekarboksilasi oksidatif sebagai berikut. 1. Gugus karboksil dihilangkan sebagai CO2. Ini adalah bagian dari dekarboksilasi. 2. Kemudian bagian 2 karbon yang tersisa dioksidasi oleh NAD plus NAD plus menghasilkan 2 hidrogen dan senyawa 2 karbon yang tersisa menjadi asam asetat. 3. Kemudian koenzim A atau CoA menempel pada bagian asam asetat yang membentuk asetil-CoA. Ini adalah molekul yang diperlukan untuk melanjutkan dalam siklus Krebs. Persamaan keseluruhan 2 pirufat plus 2 NAD plus 2 CoA plus 2 asetil-CoA plus 2 NADH plus 2H plus 2 CO2. Next. Dekarboksilasi oksidatif adalah tahap kedua di mana 2 molekul asam pirufat yang dihasilkan dari 1 molekul glukosa dirubah menjadi senyawa berkarbon 2, yaitu asetil-CoA atau asetil-koenzim A dengan melepaskan 2 CO2 dan 2 NADH. Dekarboksilasi oksidatif terjadi di dalam membran luar mitokondria. Enzim yang berperan adalah CoA sebagai koenzim, dan pirufat dehidrogenase yang berfungsi mereduksi pirufat sehingga melepas CO2 dan NADH serta berikatan dengan pirufat
tereduksi asetil untuk dibawa ke mitokondria. Hasil akhir dekarboksilasi oksidatif. Senyawa hasil dari tahapan glikolisis akan masuk ke dalam tahapan dekarboksilasi oksidatif, yaitu tahapan pembentukan CO2 melalui reaksi oksidasi, reduksi atau redoks, dengan O2 sebagai penerima elektronnya. Dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di dalam mitokondria sebelum masuk ke tahapan siklus Krebs. Oleh karena itu, tahapan ini disebut sebagai tahapan sambungan atau junction antara glikolisis dengan siklus Krebs. Pada tahapan ini, asam pirufat 3 atom C hasil glikolisis dari silosul diubah menjadi asetil koenzim A atau 2 atom C di dalam mitokondria. Pada tahap 1, molekul pirufat 3 atom C melepas elektron oksidasi membentuk CO2 atau pirufat dipecah menjadi CO2 dan molekul berkarbon 2. Pada tahap 2, NAD+ direduksi menerima elektron menjadi NADH+, H+. Pada tahap 3, molekul berkarbon 2 dioksidasi dengan mengikat CoA atau koenzim A, sehingga terbentuk asetil CoA. Hasil akhir tahapan ini adalah asetil koenzim A atau CoA, CO2, dan 2 NADH. Next. Untuk yang ketiga bisa dilanjutkan oleh Abdillah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Pengertian siklus Krebs adalah merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Proses ini terjadi dalam mitokondria. Juga keterangannya di sini. Pertama bisa kalian lihat sendiri di sini untuk memori. Mohon maaf untuk jagat itu bisa di ya. Baik. Bisa dilanjut untuk Abdillah. Baik, saya akan melanjutkan. Proses ini terjadi dalam mitokondria, sel yang membawa asetat aktif berupa asetil CoA dengan oksigen glukosa yang diubah menjadi karbonoksida dalam kurung CO2 dan hidrogen H2O. Molekul asetil CoA kemudian memasuki siklus Krebs untuk menghasilkan ATP, NADH, FADH2, dan CO2. Tahapan proses ini terjadi dalam bentuk lingkaran sehingga disebut siklus. Dan lingkarannya terdapat di situ pada gambar yang terdapat di share screen. Sebelum memasuki ke tahap siklus Krebs, asam pirufat terlebih dahulu masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif yang berada di dalam mitokondria sel tubuh. Setelah itu berubah menjadi siklus Krebs yang merupakan reaksi yang terus-menerus dan diulang secara berulang yang akan dijelaskan secara rinci. Yang satu, tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil CoA dengan oksaloasetat yang membuat asam sitrat dibantu enzim asam sitrat sintase. 2. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelum kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. 3. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Sitrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi. Di sini CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya dibantu dengan enzim,
Tahap pengubahannya ini juga oleh Mg2+ dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Kemudian nomor 6, pada tahapan ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. 7. Tahapan ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. 8. Malat kemudian maaf ada iklan. Ya, 8. nggak Malat apa-apa. kemudian dioksidasi menghasilkan Ya, nggak apa-apa kalau masih ada gangguan. sebentar ya, maaf teman-teman, sebentar. Ya, nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Teman-teman bisa membaca materinya lagi agar lebih paham. Mungkin jika suasana sudah kondusif bisa dimulai lagi ya Abdillah. Baik, saya akan mengulangnya lagi. Siklus Astagfirullahaladzim. Baik, saya akan mengulanginya. Ya. Lanjutkan. 8. Tahap siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan reaksi yang terus-menerusan dan dilakukan secara berulang. Saya akan menjelaskan secara rinci. 1. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam proses ini terjadi penggabungan molekul asetil-CoA dengan oksaloasetat yang membentuk asam sitrat, dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung Fe2+. 3. Terjadi proses dekarboksilasi atau perombakan pertama kali. Isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya. Di sini, CoA kemudian diubah menjadi suksinat, tidak hanya dibantu dengan enzim. Tahapan pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+. Dan GDP yang dengan fosfat membentuk GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP, sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. 6. Pada tahapan ini, suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dihidrogenase. Tahapan ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses inilah terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon sehingga menghasilkan produk berupa malat. 8. Malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksaloasetat yang dibantu untuk membantu dengan enzim malat dihidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil.
Gimana? Gimana? Lanjut itunya. Oke. Slide-nya dilanjut. Next. Transfer elektron. 4. Transfer elektron adalah transfer elektron atau transport elektron merupakan proses produksi ATP atau energi dari NADH dan FADH2 yang dihasilkan dalam glikolisis, dekarbolisasi, oksidatif, dan siklus Krebs. Transfer elektron terjadi membran di dalam mitokondria yang dibantu oleh kelompok-kelompok protein yang terdapat pada membran tersebut. Proses ini disebut juga dengan fosforilasi oksidatif dan ditemukan pada 1948 oleh Eugene Kennedy and Albert Lehinger. Energi yang dihasilkan dari respirasi Krebs lebih banyak atau 36/38 ATP dibandingkan energi yang dihasilkan melalui respirasi anaerob atau 2 ATP. Oleh karena itu, tubuh selalu mengutamakan terjadinya respirasi aerob dibandingkan anaerob. Respirasi aerob terjadi melalui 4 tahapan, yaitu glikolisis, dekarboksilasi, oksidatif, siklus Krebs, dan transfer elektron. Transfer elektron merupakan tahapan terakhir dari respirasi aerob yang nantinya akan menghasilkan ATP dan H2O. Sebagai hasil akhirnya, dalam transfer elektron, oksigen berperan sebagai penerima elektron terakhir yang nantinya akan membentuk H2O yang akan dikeluarkan dari sel. Disebut dengan transfer elektron karena dalam prosesnya terjadi transfer elektron dari satu protein ke protein yang lain. Elektron yang ditransfer berasal dari NADH dan FADH2 yang telah terbentuk sebelumnya. Elektron akan ditransfer dari tingkat energi tinggi menuju tingkat energi yang lebih rendah, sehingga akan melepaskan energi yang akan digunakan untuk membentuk ATP. Next. Tahapan transfer elektron. NADH akan melepaskan elektronnya kepada kompleks protein. Peristiwa ini membebaskan energi yang memicu dipompanya H+ dari matriks mitokondria menuju ruang antar membran. NADH yang telah kehilangan elektron akan berubah menjadi NADH+. Elektron akan diteruskan kepada ubiquinon. Kemudian elektron diteruskan pada kompleks protein 3. Hal ini akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron akan diteruskan kepada sitokom C. Elektron akan diteruskan kepada kompleks protein 4. Hal ini juga akan memicu dipompanya H+ keluar menuju ruang antar membran. Elektron kemudian akan diterima oleh molekul oksigen yang kemudian berikatan dengan 2 ion H+ membentuk H2O. Kurang lebihnya Anda bisa lihat sendiri di gambar.
Bila dihitung transfer elektron dari berbagai macam-macam protein tadi memicu dipompanya 3H+ keluar menuju ruang antar membran. H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Lewatnya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali ke dalam matriks, maka terbentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan chemiosmosis. Bila dihitung, transfer elektron dari bermacam-macam protein tadi memicu dipompanya H+ keluar H+ atau proton tersebut akan kembali menuju matriks mitokondria melalui enzim yang disebut ATP sintase. Iwaknya H+ pada ATP sintase akan memicu enzim tersebut membentuk ATP secara bersamaan. Karena terdapat 3H+ yang masuk kembali dalam matriks, maka bentuklah 3 molekul ATP. Proses pembentukan ATP oleh enzim ATP sintase tersebut dinamakan dengan chemiosmosis. Jadi kesimpulannya adalah 1. NADH yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 3 molekul ATP. Sedangkan 1 molekul FADH2 yang menjalani transfer elektron akan menghasilkan 2 molekul ATP. Oke, terima kasih sudah. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mungkin teman-teman Baik. ada yang ditambahkan? Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang mau menambahkan, silahkan. Untuk share screen-nya bisa dicukupkan dulu ya. Oke, sebentar. Baik Mbak Nana, sepertinya teman-teman udah nggak ada yang mau nambahin. Alangkah baiknya ditutup aja. Baik, untuk Sebentar. ya. Saya ada tambahan. Ya, Gigi bisa ditambahkan. Tadi kan kita membahas respirasi. Mohon maaf, itu untuk HP-nya bisa dipinggirin dulu ya. Soalnya suaranya mengganggu. Gigi bisa menambahkan? Ya, sebentar. Respirasi terdapat 2 macam, yaitu respirasi aerob dan anaerob. Yang pertama, respirasi aerob merupakan sebuah reaksi katabolisme yang memerlukan suasana aerobik dengan proses keberadaan oksigen sangat dibutuhkan yang dapat menghasilkan energi dengan jumlah yang besar. Energi yang disimpan dalam bentuk kimiawi yang dikenal dengan kode ATP. Energi ATP digunakan oleh transportasi reproduksi dan
kegiatan yang lainnya. Untuk lebih sederhananya, rumus aerob digambarkan secara sederhana yaitu C6H12 tambah 6O2 menjadi 6HCO2 tambah 6H2O. Yang kedua adalah respirasi anaerob, merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atau hidrogen. Terakhir, tetapi menggunakan senyawa tertentu seperti metanol dan asam laktat. Asam pirufat yang dihasilkan pada tahapan glikolisis dapat dimetabolisasi menjadi senyawa yang berbeda. Ada atau terjadinya oksigen atau tidak. Mungkin cukup yang bisa saya tambahkan. Kembalikan ke moderator. Baik, bagus sekali pemaparan dari Diki, tambahan dari Diki. Beri plus teman-teman buat Diki. Selanjutnya, apakah dari teman-teman lain ada yang mau menambahkan? Abdillah sepertinya mau menambahkan. Tidak, Kak, sepertinya sudah cukup. Cukup. Baiklah, pemaparan dari kelompok 4 kali ini sangat luar biasa sekali ya untuk kelompok 4. Beri plus untuk kalian semua. Tampaknya ini kelompok 4 ini laki-laki semua ya. Hebat-hebat. Makasih moderator. Ya, sip. Untuk kelompok 4 hebat semuanya ya. Selanjutnya kita masuk di kesimpulan dari pemaparan materi dari kelompok 4. Jadi yang saya simpulkan dari pemaparan materi ini yaitu respirasi siklus ATP antara lain adalah glikolisis, karboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transfer elektron. Pengertian dari respirasi sendiri merupakan proses pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan menghasilkan energi. Fungsi ATP sendiri yaitu sebagai sumber energi bagi semua kegiatan metabolisme di dalam sel. Selanjutnya ada glikolisis. Glikolisis merupakan serangkaian reaksi biokimia di mana glukosa dioksidasi menjadi molekul asam pirufat. Dan dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi dalam siklus Krebs di mana oksigen yang berasal dari dua molekul air digunakan untuk mengoksidasi dua atom karbon menjadi dua molekul karbon dioksidasi. Selanjutnya yang terakhir yaitu siklus Krebs merupakan rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob bagi sel yang menghasilkan energi dari asam pirufat hasil dari glikolisis. Untuk saya sebagai moderator sekian, cukup presentasi atau diskusi pada hari ini. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk sesi foto bersama dulu ya. Ayo semuanya bisa on cam. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Cukup? Ada yang ingin ditambahkan? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa di unrecord ya. Sudah selesai. Iya Kak Nana. Makasih Mbak Nana. Bar.